Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat datang kembali di GPD Home Online Service dengan saya Kesia. Sebelum kita masuk ke dalam sesi ibadah, seperti biasa kami akan sampaikan beberapa hal atau informasi seputar GPD Home. Kami selalu mengingatkan kepada jemaat untuk tetap menaati protokol kesehatan di masa pandemi saat ini. Seperti yang kita mungkin lihat, banyak orang di sekitar kita yang sudah mulai kendor protokol kesehatannya. Tapi biarlah kita sebagai jemaat Tuhan, kita mau memberikan teladan, kita mau memberikan contoh yang baik. Jangan kendor, taati protokol kesehatan, tetap gunakan masker, jaga jarak, dan tetap jaga kesehatan. Karena virus COVID belum hilang dan masih ada sampai saat ini. Kemudian kami akan membagikan tentang jadwal ibadah GBT Home. Kami selalu menyediakan layanan ibadah online setiap hari Minggu yang ditayangkan secara live melalui YouTube channel GBT Home Gedung Gebang. Setiap hari Minggu pukul 7 pagi dan juga kami mengadakan sesi ibadah onsite yang diadakan dalam 2 sesi. Sesi pertama dimulai pukul 6:30 pagi dan sesi kedua dimulai pukul 8:30 pagi. Sekarang mari kita siapkan hati dan pikiran kita, karena setelah ini kita akan masuk ke dalam sesi ibadah. Kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan dengan hati yang penuh syukur dan sukacita. Sekian yang dapat saya sampaikan. Selamat beribadah dan selamat hari Minggu. Stay safe, stay healthy. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang terkasih, bersukacita kita berjumpa kembali di dalam kasih Tuhan. Mari kami mengingatkan untuk kita mau terus mengandalkan Tuhan dalam hidup kita dan jangan mengandalkan kekuatan kita sendiri, sebab hanya Tuhan milik kita satu-satunya. Haleluya, hanya Kau milikku Tuhan di bumi dan di surga. Terima kasih. Mari bersama-sama bersukacita. Katakan dengan sepenuh hatimu, hanya Kau milikku di surga Tuhan. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kan tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Amin. Hanya Kau milikku Tuhan. Haleluya. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kan tetap selamanya Allah sumber kuatku,
menjadi sumber kekuatan kami selama-lamanya. Haleluya Tuhan. Dan biarlah Tuhan kami mau terus bernyanyi, bersorak bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari angkat hatimu, katakan. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan soraklah, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Haleluya Tuhan. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernama
Tiada janji seperti yang ada padamu. Amin. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, selamat bertemu kembali dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Damai sejahtera dan sukacita menjadi bagian dalam kehidupan kita sekalian. Kita akan sama-sama membaca firman Tuhan di dalam Roma pasal 9 ayat ke-13. Saya berikan judul Dikasihi Tuhan. Roma pasal 9 ayat 13, demikian firman Tuhan. Seperti ada tertulis, aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Ayat ini sangat pendek sekali, tapi pengertiannya sangat mendalam sekali. Dan ini ditulis di dalam Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Dalam Perjanjian Baru ini mengutip di dalam kitab Maleakhi. Ya, pasal 1 itu tidak perlu kita baca. Ayat 2 dan ayat 3 itu sama. Dikatakan aku mengasihi Yakub tapi membenci Esau. Nah, kenapa Tuhan memiliki sikap demikian tidak sama? Satu dikasihi, satu tidak senangi, satu dibenci. Padahal ini bersaudara, saudara kembar, adik dan kakak. Nah, karena Tuhan bersikap demikian ini, karena Tuhan mengetahui apa yang dikerjakan, apa dilakukan oleh Yakub dan Esau ini. Ya, puji Tuhan. Nah, pertama kita akan lihat kenapa Esau dibenci oleh Tuhan. Kalau kita membaca dalam kitab Kejadian pasal 25 ayat 32 dan 34, di sini bahwa Esau tidak menghargai, ya, meremehkan hak kesulungan. Sebenarnya Esau ini mendapatkan bagian hak kesulungan sebab dia anak pertama. Dan Yakub anak kedua, ya. Tapi di sini Esau tidak menghargai hak kesulungan. Hak kesulungannya diganti dengan makanan, semangkok sup kacang merah, ya. Sup apa itu? Kacang merah itu apa? Bun-bun, ya. Wah, itu memang enak itu kalau dikasih ikan bak. Wah, lezat sekali, ya. Nah, ini Esau, ya, hak kesulungannya digantikan dengan semangkok sup kacang merah karena dia
dia pulang dari hutan memburu binatang, tahu-tahu dia mencium masakan Yakub. Dia tertarik, dia minta sama Yakub untuk diberikan makanan sup kacang merah ini. Tapi Yakub dia pintar. Oh jangan, wis kamu tukar itu hak sulunganmu, tak kasih sup kacang merah semangkok. Nah esok ini mau pikirnya hak sulungan itu besok nunggu papaku mati, mendapat berkat double warisan. Digantikan, ya. Nah banyak juga orang Kristen, anak-anak Tuhan menggantikan hak kesulungan, ya, dengan hal-hal yang sementara dalam hidupnya itu. Padahal kita tahu hak kesulungan ini sangat berharga sekali. Esau pada saat kehilangan hak kesulungan dia nangis. Tapi tidak bisa. Alkitab mengatakan tidak bisa kembali lagi. Tidak ada kesempatan lagi. Menangis. Tapi hak kesulungannya itu sudah ada di tangan Yakub. Ya. Nah ini. Dan yang kedua, si Esau ini bukan saja dia meremehkan hak kesulungan, tapi dia tidak menghormati kedua orang tuanya. Pada saat itu, kedua orang tuanya menasihati Yakub supaya Yakub tidak mengambil perempuan asing, melainkan Yakub supaya dia dapat mengambil perempuan dari keluarga, orang tuanya, ibunya itu. Nah, pada saat orang tuanya menasihati Yakub ini, Esau mendengar, wah kalau gitu orang tuaku tidak senang dengan perempuan asing. Nah, lalu dia tidak seperti Yakub. Yakub dia menuju ke keluarga ibunya, tapi Esau ini dia mencari perempuan yang lain, perempuan asing yang tidak senangi oleh ibunya, bapaknya di sana. Nah, ya, jadi kita tahu itu Esau tidak senangi oleh Tuhan. Dan juga kita dapat tahu juga bahwa keturunan Esau, ya, yaitu Edom, dan menghalangi perjalanan bangsa Israel. Pada waktu itu bangsa Israel berjalan ke tanah Kanaan melewati tanahnya Edom, pegunungan Seir, situ. Setelah dia minta izin, tidak kasih izin, malahan dengan kekerasan dia mengatakan, aku akan memerangi engkau. Aku akan menghadang engkau dengan pasukan dan senjata, ya, mau memerangi orang Israel. Nah, orang Israel ini tidak mau perang, tidak boleh lewat di situ pegunungan Seir, ya, tanah Edom, dia lewat tempat yang lain. Walaupun jalannya jauh muter, dia berjalan ke sana. Ya, nah ini. Jadi kita tahu kalau orang menghalangi, ya, orang itu beribadah, menghalangi, ya, orang itu, ya, menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Nah itu musuhnya bukan manusia, tapi musuhnya nanti Tuhan. Seperti bangsa Israel ini, dia dihadang, dia jaga situ, ya, di tanah Edom, tidak boleh masuk situ dengan senjata peperangan. Orang Israel tidak melawan, tapi Tuhan sendiri yang melawan orang Edom ini, ya. Bahkan dikatakan dalam nubuatan Nabi Yeskel, ya, pasal 25 ayat 12 dan 13, kita baca dalam bis, di situ bahwa Tuhan menghukum dan membunuh orang Edom. Bahkan dibuat
negerinya menjadi sunyi sepi. Nah, bukan saja Yeskiel, tapi Obadja juga ayat yang ke-10 itu juga sama, bahwa Tuhan melawan bangsa Edom, dilenyapkan. Ya, bangsa Edom ini dilenyapkan oleh Tuhan. Wah, jadi kita lihat Tuhan sendiri yang turun tangan. Israel, sekalipun ada kekuatan, tidak mau melawan sebab dia sudah dapat pesan dari Tuhan. Dalam kitab Ulangan 23 ayat 7, orang Israel diberitahu, kamu tidak boleh memerangi orang Edom, karena Edom itu masih saudaramu. Ya. Nah, demikian dia menuruti perintah Tuhan. Tapi sekalipun orang Israel tidak memerangi bangsa Edom, tapi bangsa Edom itu yang memerangi orang Israel setiap kali. Ya. Nah, jadi Tuhan sendiri yang turun tangan. Sehingga bangsa Edom ini dilenyapkan dan negerinya dibuat sunyi sepi. Nah, yang kedua, kenapa Yakub ini dikasihi oleh Tuhan? Dikatakan sini karena Yakub dia berusaha mendapatkan hak kesulungan. Dia tahu dia tidak dapat hak kesulungan itu dimiliki oleh Esau. Tapi dia berusaha untuk mendapatkan hak kesulungan. Hak kesulungan itu berkat yang 2 kali lipat, double. Jadi seperti sekarang ini berkat jasmani dan berkat rohani. Ya, nah ini. Jadi tidak cukup hanya berkat jasmani saja, tapi juga berkat rohani, urapan Tuhan, penyertaan Tuhan, ya. Nah, itu kuasa Tuhan, itu berkat-berkat rohani, ya. Nah, ini kita juga harus seperti Yakub. Kita berusaha mendapatkan berkat double dari Tuhan. Itu. Dan Yakub ini bukan saja berusaha mendapatkan hak kesulungan, tapi dia juga mentaati perintah orang tuanya. Dia melakukan. Tidak boleh mengambil perempuan asing, dia mengambil perempuan, istri dari keluarga ibunya, Ribka. Dia ke sana dan dia mengambil perempuan dari keluarga ibunya di sana. Nah, ini. Nah, kita lihat di sini Bapak Ibu sekalian, ya. Kenapa Yakub ini dapat melakukan hal-hal ini? Berusaha mendapatkan hak sulungan, dia mentaati perintah orang tuanya. Nah, karena Yakub ini orangnya ada sama seperti Esau. Kalau Esau dia tidak suka tinggal di rumah, kerjanya memburu binatang buas di hutan. Tapi Yakub ini orang pendiam, dia suka tinggal di rumah. Nah, ini beda sekali. Suka tinggal di rumah itu artinya dekat dengan orang tua. Kalau kita dekat dengan orang tua, ya maka kita dapat banyak nasihat-nasihat dengan orang tua. Kalau kita dekat dengan suami dan istri di rumah, maka kita juga dapat banyak nasihat-nasihat dari suami dan istri kita. Ya, nah ini beda dengan Esau. Dia tidak mau, tidak senang tinggal di rumah. Dia bergaul dengan orang luar. Alkitab mengatakan pergaulan yang jahat itu dapat merusak kebiasaan yang baik. Jadi pergaulan itu dapat merusak kehidupan manusia, dapat merusak rumah tangga. Ya, nah ini. Tapi kalau orang itu suka tinggal di rumah, wah itu luar biasa. Ya, di dalam Mazmur 23 dikatakan, aku diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Kemurahan, kebajikan mengikuti aku. Nah, jadi
Kalau kita seperti Yakub suka tinggal di rumah, kita akan banyak berdoa, memuji Tuhan, banyak baca firman, ya. Wah, itu luar biasa. Berkatnya buat kita sekalian. Sehingga kita juga akan mendapatkan berkat double dari Tuhan. Berkat yang limpah dari Tuhan, berkat jasmani dan berkat-berkat yang rohani. Nah, sehingga Yakub kita lihat, dia dikasih Tuhan. Bukan saja Yakub diberkati Tuhan, tapi keturunannya diberkati oleh Tuhan. Ya, di situ. Dan dia juga disertai, dilindungi, dijaga oleh Tuhan. Wah, luar biasa. Ya, ini berkat luar biasa yang diterima oleh Yakub. Bahkan juga Tuhan tidak malu mengatakan, aku Allahnya Abraham, Ishak, dan Yakub. Ini ditulis dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, tidak hanya satu ayat, ada beberapa ayat di situ, ya ditulis bahwa Tuhan mengatakan, akulah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub, ya, Allah yang tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Tidak malu dia mengatakan bahwa aku Allahnya Yakub. Kok dia mengatakan aku adalah Yakub dan Esau. Nah, ini Esau disebut, hanya Yakub, ya. Wah, ini luar biasa. Kalau Tuhan mengatakan demikian ini, maka Abraham, Ishak, dan Yakub dan keturunannya itu luar biasa. Nah, kita lihat keturunan Yakub diberkati Tuhan luar biasa. Ya, beda dengan bangsa-bangsa yang lain. Berkatnya luar biasa. Berkat jasmani dan berkat-berkat yang rohani. Nah, puji Tuhan, biarlah firman Tuhan yang pendek dan singkat ini memberkati kita sekalian, sehingga kita sekalian dapat semakin kita dikasihi oleh Tuhan. Itu biarlah kita seperti Yakub. Ya, itu dalam kehidupan kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita akan sama-sama masuk dalam doa. Terima kasih Bapa Guru surga, kami sudah mendengar firman-Mu yang sangat indah, memberkati kami, mengingatkan kami dalam perjalanan kami. Kehidupan kami dikasih oleh Tuhan. Bukan saja Yakub, hanya Yakub dikasih Tuhan. Tapi kami semuanya Tuhan, Engkau mengasihi kami, agar kami dapat menikmati penyertaan, pemeliharaan, pelindungan Tuhan dalam kehidupan kami, sepanjang umur kehidupan kami, sampai kepada anak cucu kami, diberkati oleh Tuhan. Berkati kami semuanya sudah mendengar firman-Mu pada saat sekarang ini. Berkati kami semua Tuhan. Berkati usaha pekerjaan kami, berkati rumah tangga kami, berkati kesehatan kami, jauhkan sakit penyakit, segala virus-virus yang ada. Tuhan, bungkus kami dan kuasa dalam-Mu. Berkati depan rohani kami, agar kami mendapatkan berkat-berkat yang datangnya daripada Tuhan. Berkat urapan, berkat kuasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami sudah berdoa, balaskan doa kami satu nama, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.